Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Ahad, lam yalid wa lam yulad, yang tidak pernah beranak dan tidak pernah diperanakkan. Salawat dan salam pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup buat seluruh umat manusia. Baik saudara, hari ini hari pertama untuk pelaksanaan ibadah Ramadan, ibadah puasa bagi umat Islam. Satu Ramadan kemarin sudah ditetapkan oleh hasil sidang isbat penetapan satu Ramadan, jatuh pada hari Ahad, hari ini tanggal 3 April 2022, bertepatan dengan 1 Ramadan 1443 Hijriah. Maka ini hari pertama dalam pelaksanaan ibadah puasa tahun ini, tahun 2022. Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, bahwasanya selama bulan Ramadan kita akan coba membicarakan hal-hal yang berkaitan tentang pelaksanaan ibadah puasa. Sebagai referensi perbincangan atau bicara kita pada selama bulan Ramadan, kita mencoba membicarakan ini fikih Islam wa adillatuhu, dengan satu lagi fikih 4 mazhab. Jadi 2 ini kita kolaborasikan berkaitan hal-hal yang pembahasan yang ada sangkut pautnya atau kaitannya dengan puasa. Di sini sebagai imbangan 2 ini kita kolaborasikan. Ini ada pendapat pendapat 4 mazhab fikih berkaitan dengan hal-hal yang akan kita bahas nantinya. Jadi kita tidak mengacu kepada satu mazhab tertentu, tidak hanya berpatokan kepada mazhab-mazhab tertentu. 4 mazhab akan kita coba bicarakan, menyinggung tentang pelaksanaan ibadah puasa, apapun itu yang berkaitan dengan ibadah puasa. Saudara, di hari pertama ini kita akan coba untuk berbicara tentang niat daripada ibadah puasa. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan perdana di bulan Ramadan ini, meski kalau untuk perintah ibadah puasa, insyaallah semua umat Islam sudah mengetahui hukumnya, adalah wajib dan tertuang di dalam kitab suci Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Itu sebagai dalil ataupun anjuran untuk perintah puasa bagi umat Islam. Sebetulnya bukan bagi umat Islam saja, sebagaimana yang telah disampaikan dalam video sebelumnya yang berjudul ibadah puasa dalam Alkitab. Umat sebelumnya juga diwajibkan untuk berpuasa. Itu tertuang dalam Yeremia pasal 36 ayat yang ke-9. Kemarin juga sudah kita bicarakan itu. Mereka juga diwajibkan berpuasa di bulan yang ke-9. Tidak disebut bulan Ramadan, tapi disebut bulan ke-9. Dan 9 adalah, kalau dalam kalender Hijriah, tahun Hijriah, bulan ke-9 itu adalah bulan Ramadan. Baik saudara,
berkaitan dengan puasa, ibadah apapun tentunya diawali dengan niat, adanya niat di dalam hati. Sudah menjadi yang mendasar begitu ya. Yang menjadi dasar dari suatu ibadah itu pelaksanaan ibadah, kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah. Segala sesuatu perbuatan itu tergantung dari niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawah. Seseorang akan diganjar atau dibalas sesuai dengan apa yang telah diniatkannya. Ini tentang dalil umum perintah ataupun harus adanya berniat dalam beribadah. Ibadah apapun itu termasuk di dalamnya adalah berpuasa. Tentang kesepakatan hukumnya niat itu, para ulama sepakat tentang niat itu dalam ibadah apapun termasuk ibadah puasa wajib harus ada begitu maksudnya. Jadi wajib ada, tidak dipandang ibadah itu boleh dipandang tidak sempurna dan tidak sah bahkan kalau seandainya orang itu tidak meniatkan. Ya, jadi niat adalah merupakan salah satu sesuatu yang wajib ada dalam melaksanakan suatu perbuatan ibadah. Baik itu ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah haji, zakat, dan lain sebagainya. Nah, gitu. Itu diwajibkan untuk berniat. Nah, ibadah puasa yang merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga setelah ibadah sholat. Dalam rukun Islam itu setelah syahadat, sholat, berpuasa, nanti ada zakat dan haji, gitu ya. Jadi puasa ini rukun yang ketiga diwajibkan semuanya kepada umat Islam. Sekali lagi berkaitan tentang niat di dalam berpuasa, keberadaannya itu wajib, ya, harus ada begitu ya. Nah, yang menjadi permasalahan, yang menjadi perbedaan pendapat para imam mazhab, para ulama-ulama fikih, kalau kita melihat dari ini fikih 4 mazhab ini, terdapat perbedaan pendapat berkaitan tentang posisi niat itu sendiri. Ya. Kalau keberadaan niat, sepakat mereka harus ada, ya, wajib ada niat itu. 4 mazhab sepakat wajib ada. Yang menjadi permasalahan, yang menjadi perbedaan, apakah dia termasuk rukun dari puasa atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dia wajib dilafazkan atau tidak? Nah, itu yang terjadi ikhtilaf, saudara. Kita sengaja membicarakan tentang perbedaan pendapat ini agar tidak terjadi pertikaian dan tidak saling menghujat antara satu dengan yang lainnya. Masing-masing akan berpegang kepada pendapat yang mungkin yaitu diyakininya begitu ya. Nah, berkaitan dengan ibadah puasa ini, kita coba lihat kalau dari bersumber dari fikih 4 mazhab ini, ya. Saudara nanti kalau punya buku fikih atau kitab fikih 4 mazhab ini, silakan dibuka di halaman 313 sampai 314. Itu bab puasa, ya. Pada bab puasa di sana dijelaskan bahwasanya untuk niat puasa itu menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, saya ulang, mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, dia mengatakan puasa itu hanya memiliki satu rukun saja, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Hanya itu yang menjadi rukun. Artinya, menurut mazhab Hanafi dan Hambali, niat tidak menjadi satu rukun, ya, bukan menjadi rukun daripada pelaksanaan ibadah puasa. Jadi yang menjadi rukun menurut Hanafi dan Hambali ini hanya satu, yakni menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Cukup itu saja. Masalah dari niat menurut Hambali dan Hanafi,
niat orang berpuasa dia tidak termasuk kepada rukun, hanya masuk kepada sesuatu yang menjadi syarat sah puasa saja. Jadi menjadi syarat dan dia tidak menjadi rukun. Maka menurut Imam Hambali, kapan pelaksanaan niat itu dilaksanakan? Nah, nanti kita lebih lanjut. Menurut Imam Hambali dan Imam Hanafi, jelas ketika seseorang untuk melaksanakan ibadah puasa, maka sebelumnya dia sudah meniatkan itu menurut Imam Hanafi dan Imam Hambali tidak harus berbentuk lafaz, tidak berbentuk lafaz. Mereka dalam mazhab ini menjelaskan niat itu terdapat di dalam hati, ya. Niat itu terdapat di dalam hati manusia, ya. Bukan terdapat di dalam lafaznya atau lisannya begitu. Maka menurut Imam Hanafi dan Imam Hambali, ini nanti ada sebahagian daripada ulama Syafi'i juga sepakat dengan pendapat Imam Hanafi dan Imam Hambali. Karena menurut mereka sesungguhnya niat itu letaknya di dalam hati, bukan di lisan. Itu menurut dia. Ya. Jadi melihat dari pengertian dari niat itu sendiri pada dasarnya adalah kesengajaan. Suatu perbuatan yang didorong, yang disandarkan kepada kesadaran untuk melakukannya, maka seseorang sudah berniat begitu. Tidak harus melafazkannya. Nah, itu menurut dua mazhab Hanafi dan Hambali. Sedangkan menurut Imam Maliki, ya, kita coba ulaskan menurut pendapat Imam Maliki. Sedangkan menurut Imam Maliki di dalam kitab fikih 5 mazhab ini dikatakan rukun puasa itu ada 2, ya. Imam Maliki menggunakan rukun puasa itu ada 2, yakni menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Yang kedua berniat. Nah, mereka dalam mazhab Maliki ini mengkategorikan bahwa niat itu termasuk rukun dari pelaksanaan ibadah puasa itu sendiri. Oleh karena itu, puasa tidak akan tercapai tingkat kesempurnaannya, ya, bila mana tidak memenuhi dua rukun itu menurut Imam Maliki. Niat bukanlah termasuk rukun niat dalam hal ini dia termasuk rukun, namun untuk melafazkannya menurut Imam Maliki tidak dianjurkan. Namun bagi seseorang yang ingin mengukuhkan hatinya, ya, ingin mengokohkan hatinya di dalam melaksanakan ibadah puasa dengan cara mungkin membantu supaya semakin yakin dan semakin teguh pelaksanaan ibadah puasanya menurut Imam Maliki, maka boleh bagi dia untuk melafazkan niatnya. Jadi tujuannya menurut Imam Maliki, melafazkan niat itu bertujuan untuk memperkuat keyakinan bahwasanya dia akan melaksanakan ibadah puasa di Ramadan itu. Nah, begitu. Namun untuk pelafazan itu tidak menjadi suatu keharusan menurut Imam Maliki. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, nah di mazhabnya Imam Syafi'i terdapat 2 pendapat lagi. Nah, terpecah menurut mazhabnya Imam Syafi'i tentang pelafazan niat di dalam bulan puasa, ya. Dia mengatakan, pendapat pertama mengatakan adalah suatu sunnah, katanya begitu, sunnah di dalam melafazkan niat untuk melaksanakan ibadah puasa, ya. Sedangkan menurut sebahagian ulama Syafi'i yang lainnya mengatakan yang wajib itu adalah berniat di malam hari atau sebelum terbitnya fajar, ya. Nah, ini sandaran pola berpikir pendapat
Imam Syafi'i yang kedua, mazhab Imam Syafi'i yang kedua yang mengatakan harus berniat itu di malam hari, berdasarkan kepada dua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Bunyi hadisnya, malam ya malam yumbaitu maaf sebentar. Malam yubayyitu siyamu qabla tulu'il fajri fala siyama lahu. Nah, jadi barang siapa yang tidak berniat berpuasa sebelum fajar atau sebelum subuh, maka tidak ada puasa baginya. Dalil yang satu lagi, la siyama liman lam yafaraduhu minal laili. Tidak ada puasa bagi orang yang tidak meniatkan puasa semenjak malam hari. Nah, jadi dua hadis ini menjadi sandaran, menjadi dalil buat atau bagi para sebahagian daripada mazhab Syafi'i yang mengatakan wajibnya atau harus ada niat berpuasa di malam hari. Cuman untuk pelaksanaannya, ya, untuk pelaksanaannya ini berdasarkan pendapat Imam Nawawi, dia mengatakan dalam kitab Al-Majmu' jilid yang kedua halaman 23 menjelaskan bahwa sesungguhnya niat itu hanya dapat diletakkan pada hatinya, ya, dan tidak harus diucapkan secara lisan. Nah, gitu. Jadi di dalam mazhab Syafi'i pun terdapat dua pendapat. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak harus dilafazkan. Tidak harus dilafazkan. Jadi perbedaan-perbedaan pendapat ini menimbulkan suatu pertanyaan, lalu mana yang benar dalam hal ini? Mereka masing-masing mempunyai dalil-dalil yang menjadi sandaran, menjadi alasan sehingga melahirkan satu hukum. Jadi silakan saudara memegang prinsip yang mana. Yang jelas secara umum Hanafi dan Hambali tidak memposisikan niat itu sebagai rukun di dalam pelaksanaan ibadah puasa, sementara Imam Maliki dan Imam Syafi'i meletakkan dia sebagai rukun di dalam pelaksanaan ibadah puasa. Namun keempat-empatnya sepakat bahwasanya niat di dalam puasa itu wajib ada. Tentang pelafazannya ataupun tentang kapan waktunya, kalau waktunya mereka sepakat tentang waktunya itu adalah sebelum pelaksanaan ibadah puasa dimulai pada pagi harinya. Sedangkan untuk pelafazannya, Imam Hanafi dan Imam Hambali mengatakan tidak ada syariat untuk melafazkan niat berpuasa. Jadi tidak ada anjurannya, tidak ada ajarannya. Itu menurut Hanafi dan Hambali. Sedangkan Imam Maliki mengatakan untuk melafazkannya tidak dianjurkan, cuma bagi orang yang ingin memperkuat keyakinannya tentang niat dan ibadah puasa yang akan dilakukan, boleh dia melafazkannya. Sedangkan mazhabnya Imam Syafi'i itu terbagi dua, pendapatnya pun terbagi dua, terpecah menjadi dua. Menurut pendapat Imam Nawawi, sebagaimana yang disampaikan tadi, Imam Nawawi mengatakan bahwasanya tidak menjadi sunnah melafazkan niat daripada niat daripada ibadah puasa, sementara yang lain mengatakan menjadi sunnah dalam melaksanakan ataupun dalam melafazkan niat ibadah puasa tersebut, ya. Meski ada hadis lain yang mengatakan tentang kapan waktunya berniat dalam puasa itu, ini dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dakhala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam zati yaum faqala hal 'indakum syai' faqulna la faqala fa inni iza shaimun. Suatu hari, suatu ketika Rasulullah datang kepadaku. Lalu beliau bertanya, apakah ada makanan? Lalu kami menjawab, tidak ada.
Maka Rasulullah berkata, kalau begitu saya berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Berkaitan dengan hadis ini pun para imam mazhab berbeda pendapat tentang pelaksanaan niat. Hadis ini ada yang menyatakan bahwasanya niat puasa itu boleh kapan saja. Sedangkan sebagian ulama mazhab lagi mengatakan niat puasa itu yang boleh kapan saja itu hanya puasa sunnah. Sedangkan puasa wajib harus sesuai dengan kondisi yang disampaikan oleh dalil hadis Daruqutni tadi. Bahwasanya niat itu dilaksanakan pada malam hari menjelang fajar terbit. Ya, malam yabithu, malam ya, dikatakan tadi malam yubayyitu asyam qabla tulu'il fajri fala siyama lahu. Puasanya barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar subuh, maka tidak ada puasa baginya. Atau la siyamu liman lam yafarid lahu minal lail. Ya. Ini menjadi satu keharusan bahwasanya niat sebelum subuh, sebelum fajar, maka itu diwajibkan. Nah, itu menurut pendapat sebagian ulama lagi. Nah, demikian saudara berkaitan dengan tentang niat puasa. Semoga ini menjadi satu penambahan wawasan buat kita dalam mengaplikasikan pelaksanaan ibadah puasa yang kita mulai pada hari ini. Demikian, terlebih dan terkurang mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.